Kali kita Coba kalian menjatuhkan resapi barang kata-kata orang Bunda di Maya. media sosial. Lo mau Kalau nggak gua aib lo ngerasa kok dibuka-buka kayak orang? aneh. Lo mau nggak aib lo dibuka-buka orang? Gue nggak ahli agama ya, tapi gue coba kutip perkataan dari salah satu tokoh NU ini. Aib itu adalah dosa atau kesalahan individu, sedangkan kejahatan itu yang berkaitan dengan orang lain. Yang artinya kalau Bunda Maya menganggap kasus si SS ini adalah aib, maka bisa dipastikan Bunda Maya itu nggak tahu permasalahannya. Karena apa? Karena kasus si SS ini udah masuk kategori kejahatan, bukan lagi aib. Karena nyatanya yang dilakukan sama SS ini udah merugikan masyarakat banyak. Masih mau bilang aib? Kalau misalkan makanan atau skincare deh yang Bunda Maya pakai selama bertahun-tahun dan ternyata itu mengandung bahan berbahaya, emang lu nggak akan murka gitu dan nggak akan nuntut ownernya untuk ganti rugi karena udah merugikan kesehatan lu? Agak aneh ya logikanya. Terus contoh lagi nih, misalkan Bunda Maya ditipu orang sebanyak 10M. Apakah Bunda Maya akan diem aja karena ngerasa itu aib orang? Yakin nggak mau lapor polisi? Terus misalnya pas Bunda Maya ke kantor polisi kira-kira kayak begini nih. Pak, saya mau lapor, saya ditipu sebanyak 10M. Ibu, maaf, kami tidak bisa proses karena itu bukan sebuah kejahatan, tapi itu sebuah aib. Dan ingat ibu nggak boleh umbar aib orang sembarangan loh. Udah bu, jangan diungkit-ungkit lagi ya 10M-nya. Aib itu bu, aib. Begitu ya bun maksudnya. Lagian sih Doktif, niatnya ngebongkar kejahatan mafia skincare. Yang kebongkar malah sifat asli para public figure. Nah gimana, gampang kan? Gue nggak tahu ya, di negara kita ini integritas tuh udah jadi barang mewah sih. Entah apa kesalahan leluhur kita sehingga melahirkan generasi-generasi yang zero integritas. Belakangan kita dikejutkan dengan kasus fraud startup advisory. Kita mundur ke belakang ada kasus makanan pada Pekan Olahraga Nasional yang sangat tidak layak. Hingga yang sedang ramai saat ini tentang owner skincare yang nipu reseller dan customernya. Nggak sampai di situ, zero integritas ini nggak cuma terjadi di kalangan atas atau pejabat-pejabat, tetapi juga terjadi di kalangan menengah ke bawah. Hal ini menunjukkan bahwa integritas itu sudah rusak dari akar-akarnya. Maka nggak heran dari masyarakat itu sendiri, lahirlah anggota DPR dan pejabat-pejabat yang zero integritas. Padahal negara kita dikenal dengan negara yang cukup agamis loh. Tapi kenapa akhlaknya pada kayak begini ya? Bahkan pernah ada kasus pengadaan Al-Quran aja dikorupsi. Tugu korupsi aja dikorupsi. Itu hanya terjadi di negara kita, Indonesia. Kira-kira apa sih yang membuat hal ini tuh tumbuh mengakar di masyarakat? Sebenarnya banyak hal, tapi satu hal yang paling signifikan berpengaruh adalah lemahnya hukum. Tetap aja yang review-review juga jualan barang menurut gue sih menjatuhkan ya. Bunda Maya, yang menjatuhkan menurut aku sebelum nunjuk yang review, coba bisa jadi penyebab utama jatuhnya suatu brand itu dari brand ownernya itu sendiri. Karena mismanagement, karena memang dia punya kesalahan, apalagi krim polosan, ilegal. Terus dia nggak tahu cara bagaimana agar reseller, agar customer merasa terayomi. Dia nggak tahu caranya. Sedangkan tujuan kita sebagai brand owner itu kan untuk kebaikan customer, dilindungi undang-undang, perlindungan konsumen. Mendingan pengusaha skincare kalau mau nge-review nggak usah nge-review lah. Mendingan langsung kalau ada curiga segala sesuatu langsung laporin ke Badan POM aja. Badan POM itu pasti punya sistem surveillance-nya sendiri, nggak usah khawatir. Yang dalam hal ini, Doktif sendiri aja itu siap mengambil resiko, dia siap diadukan. Yang penting itu brand ownernya siap. Tuh ada tuh brand owner yang punya masalah, selama bisa di manajemen, selama dia bisa mempertanggungjawabkan, bisa tuh comeback tuh. Banyak tuh yang masih bisa memaafkan tuh. Kecuali memang dia tuh udah kategori yang parah banget gitu, yang berturut-turut permasalahannya tuh gak bisa ditolerir gitu. Satu lagi ya Bunda Maya, jadi krim ilegal tuh memang masih banyak banget bertebaran di platform-platform. Jadi kita tuh butuh banget sosok kayak Doktif untuk membuat narasi agar masyarakat bisa kenal apa itu produk yang berbahaya buat kulit kita. Jadi itu inti poinnya, awareness. Maya Estianti, jangan sok tahu, jangan sok ikut campur kalau tidak tahu duduk permasalahannya. Oke, Maya Estianti, lu aja itu serakah, udah jadi penyanyi, pencipta lagu, ya. Suamimu pengusaha arloji bukan arloji ece-ece lagi. Tiba-tiba membuka usaha skincare lagi, yuk. Itu namanya serakah, Maya Estianti. Ya, mentang-mentang lu berteman sama si Sela Sokia Ular dan si Heni Sagara, satu circle, makanya lu bela-belain. Gua jadi curiga dengan skincare kamu, ya. Bukan curiga ada barang hidrokin atau apanya, enggak. Aku curiga sapi
punya susu, kerbau punya nama. Ngerti nggak maksudnya? Jangan sampai orang lain punya skincare tapi membawa namanya kamu, Maya Estianti. Ya, kalau kamu nggak mau dibully, diomongin, nggak usah sok ikut campur. Ya, untung kamu nggak suka flexing, ya. Tapi anehnya, kamu nggak suka flexing, tapi circle kamu itu circle yang suka flexing. Suka mamerin harta. Nggak tahu sudah bayar pajak atau belum, semua itu yang mereka suka flexing. Sudah makan uang haram, atau Maya Estianti mau ikut-ikut juga dapat bonus uang haram dari mereka. Oke, salam berpikir waras. Oke, Maya Estianti, bye.